Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Taruhlah di hati kami rasa rindu, rasa lapar dan haus akan firman. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmatinya dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus pasal 2. Ayat 1 sampai 12, tapi saya baca ayat 2 sampai 3 saja. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Demikian Markus pasal 2 ayat 2 sampai 3. Saudara, tema kita adalah bermitra dalam misi. Bermitra dalam misi. Sangat penting, saudara-saudara, membangun kemitraan dalam pelayanan. Jangan sampai sibuk dalam perdebatan-perdebatan teologis dalam pelayanan, sampai lupa pentingnya bertolong-tolongan atau saling menopang. Itu sangat menyedihkan. Kisah di dalam Markus pasal 2 ini adalah kisah tentang 4 orang yang membawa teman mereka yang sakit lumpuh kepada Tuhan Yesus agar dia disembuhkan. Ada 2 hal yang mendasari tindakan mereka ini. Pertama, iman kepada Yesus. 4 orang yang tidak diketahui namanya, memang tidak disebutkan, meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Kemungkinan mereka sudah mengenal Yesus dan tahu bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat, karena ini bukan kali yang pertama Yesus datang ke Kapernaum. Dalam ayat 1 ya dijelaskan di sana. Lebih jelas lagi bahwa Yesus secara khusus memuji iman mereka. Kalau kita baca dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi ini hal yang pertama, ada iman. Tapi yang kedua, hati yang dipenuhi belas kasihan. Selain daripada keyakinan akan kuasa Tuhan, mereka pun memiliki hati yang dipenuhi oleh belas kasihan dari Tuhan. Dan kasih yang mereka miliki adalah kasih yang nyata, yang diikuti dengan perbuatan, jadi bukan hanya perkataan. Ya, tidak cukup dengan perkataan. Mereka menggotong orang lumpuh itu, mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh itu agar bisa berjumpa langsung dengan Yesus. Bagaimana caranya? Dikatakan kan banyak orang yang menghalangi, padat tempat itu. Tapi mereka sehati, ya. Mereka memiliki kesehatian. Ini saya kira menjadi ciri pertama, ciri yang penting yang harus dimiliki di dalam pelayanan. Tapi yang kedua, mereka memiliki sikap yang pantang menyerah. Keempat orang ini adalah orang yang gigih, tidak gampang putus asa. Ketika mereka membawa orang lumpuh tersebut, mereka mengalami kendala, ya. Tidak ada tempat untuk mereka bisa masuk. Tapi mereka tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh itu dari sana, dari atas atap itu. Dan kegigihan mereka itulah membuat tujuan mereka bisa tercapai. Lalu yang berikutnya, mereka bekerja sama. Dan juga sama-sama bekerja, ya gitu ya. Dalam bekerja sama, keempat orang ini, ya, akhirnya bisa berhasil membawa orang lumpuh itu untuk berjumpa dengan Yesus. Jadi ini hal yang penting. Apabila ada 1 orang saja yang tidak mau bekerja, maka itu akan menjadi penghambat untuk orang lumpuh itu bisa memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jadi orang yang sama-sama bekerja, saudara-saudara, belum tentu bisa bekerja sama. Tetapi orang yang bekerja sama, mereka akan bisa sama-sama bekerja. Ini penting. Apa yang dilakukan oleh keempat orang ini membuahkan hasil. Dan ada 2 akibat yang terjadi dengan mereka melakukan kemitraan, dengan bekerja sama. Yaitu apa? Yang pertama, orang lumpuh disembuhkan. Apa yang dirindukan oleh keempat orang ini terjadi. Bahwa teman atau saudara, kerabat yang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Bukan hanya secara jasmani, saudara-saudara, tetapi juga secara rohani. Secara jasmani dia dapat berjalan, tetapi secara rohani orang itu mengalami pengampunan dosa dari Tuhan Yesus
dan kemudian dia mengalami keselamatan, bahkan dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi, bersaksi, disuruh pulang ke rumahnya menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan. Tapi yang kedua, apa akibat yang kedua? Orang banyak memuliakan Tuhan. Setelah melihat peristiwa itu, semua orang banyak yang ada di sana menjadi takjub. Dan mereka semua memuliakan Allah. Mereka menyatakan bahwa pelayanan yang Yesus lakukan belum pernah mereka lihat. Yang begini belum pernah kami lihat. Begitu ya, luar biasa. Jadi, ketika kita melihat bagian ini, mendengarkan renungan ini, apa sih yang merupakan aplikasi bagi kita? Sebagai sesama orang percaya, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita pun harus dapat menjalin kemitraan, menjalin jejaring, menjalin hubungan, supaya pelayanan dapat tercapai, dapat berjalan dengan baik. Karena tugas pekabaran Injil, pemberitaan Injil ke seluruh dunia adalah tugas semua orang percaya. Tugas saudara dan saya, tugas gereja. Mari kita masing-masing menjalankan peran kita. Ya, mari kita menjalankan tugas kita, bekerja sama. Mungkin ada yang pergi, tapi ada yang berdoa, ada yang mendukung dana, menjadi pengutus, mobilisator, dan lain sebagainya. Yang penting ada kerjasama, ada kemitraan di dalam misi, sehingga banyak orang lumpuh, tanda kutip, orang lumpuh secara rohani bisa mengalami keselamatan. Orang lumpuh bisa berjalan. Itulah yang merupakan misi yang harus kita emban, yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan kita dapat melakukan firman-Nya, membangun kemitraan, terlibat di dalam pekerjaan misi, dimanapun saudara, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami yang sudah mengalami keselamatan, kami pun mau terlibat di dalam memberitakan berita keselamatan dengan membangun kerjasama kemitraan dengan sesama kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.